Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 178, Mengapa aku harus memaafkanmu? Ayah, mengapa ayah membiarkannya pergi? Tanya Sen Jinyu dengan marah. Lalu apa yang harus kulakukan jika aku tidak melepaskannya? Haruskah aku menahannya di sini? Jangan lupakan identitasmu. Lagi pula, bagaimana kita tahu seberapa jauh dia telah merencanakan melawan kita jika kita tidak menyelidikinya? Kita akan membalas dendam padanya nanti. Sekarang, yang harus kita lakukan sekarang adalah menyelidiki identitas menantu perempuanmu. Rong Junhan lebih tua dari Jian Chuan. Itu berarti dia memiliki anak dengan pria lain di luar sana sebelumnya. Namun, keluarga Rong menyembunyikannya dari kita. Huang Yu merasa hatinya seperti ditusuk pisau saat memikirkan fakta bahwa putranya baru saja menikah. Terlebih lagi, mereka belum kembali dari luar negeri. Mu Qi menggelengkan kepalanya saat melihat bagaimana keluarga Sen telah diganggu Rong Junhan. Dia menarik napas dalam-dalam, kakek, ayah, aku khawatir aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang terjadi di keluarga Sen. Tapi, tolong biarkan aku berurusan dengan Mu Tangshui. Xiaoqi, kakek Sen mendesah. Apa maksudmu? Kamu milik kami. Qi, Huang Yu teringat bagaimana dia memperlakukan Mu Qi sebelumnya. Dia merasa bersalah dan malu. Aku benar-benar minta maaf padamu. Aku buta. Tolong maafkan aku. Sulit untuk melihat isi hati seseorang. Siapa yang tahu bahwa seorang saudara yang telah tinggal bersama kita selama lebih dari 10 tahun bisa menjadi serigala berbulu domba? Bibi kedua, aku tidak menyalahkanmu. Mu Qi menjawab. Bukan karena aku orang yang murah hati, tetapi aku takut apa yang akan kamu hadapi di masa depan akan menjadi hukuman yang cukup. Karena Rong Junhan mengungkapkan fakta tentang anak haramnya, itu berarti dia pasti punya sesuatu yang menentangmu. Mungkin, dia akan memanipulasi kejadian di mana tetua kedua mendirikan perusahaan bersamanya. Ngomong-ngomong, tetua kedua adalah anggota keluarga Sen dan keluarga Sen bekerja untuk pemerintah. Karena itu, kamu tidak bisa menanggung skandal apapun. Lihat saja dirimu sendiri. Seorang anak berusia 18 tahun dapat melihat lebih baik daripada dirimu. Tentunya, dia juga melihatnya jauh lebih jelas daripada aku. Kakek Sen mencibir. Dia mengakui bahwa dia memang sudah tua sekarang. Mengapa kamu tidak pulang dan memikirkan strategi untuk melawannya? Mengapa kamu masih berdiri di sana tanpa melakukan apapun? Kalau begitu, kami akan pergi sekarang, ayah. Sen Jingyun menuntun istrinya pergi. Kami sudah belajar dari kesalahan kami. Kakek Sen mencibir. Kemudian, dia menoleh ke arah tetua ketiga dan bibi ketiga. Bagaimana dengan kalian berdua? Untungnya, kami tidak banyak berhubungan dengannya beberapa tahun terakhir ini. Jadi, kami tidak punya urusan apapun dengannya. Bibi ketiga tersenyum dan berkata, ayah, jangan khawatir. Baguslah. Kakek Sen melirik mereka sebelum menoleh lagi ke arah Mu Qi. Apa rencanamu dengan Mu Tangshui? Mu Qi kemudian menoleh ke arah Mu Tangshui dan tersenyum. Kakek, tidak ada hukuman yang lebih baik daripada dia hidup di hadapanku. Beri dia rumah dan sekolah yang buruk. Biarkan dia menjalani kehidupan yang sederhana namun menyedihkan. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melakukan apapun lagi. Aku juga ingin dia menyaksikan keberhasilanku. Tapi, aku khawatir dimanapun aku menaruhnya. Namun, aku tidak bisa membunuhnya, bukan? Mu Tangshui tercengang sekarang. Dia bahkan tidak tahu apa yang dikatakan orang lain di sampingnya. Dia juga tidak tahu kemana Mu Qi berencana untuk mengirimnya. Kakek Sen menganggukkan kepalanya dan setuju. Dia sangat mirip denganmu. Jadi, mudah baginya untuk berpura-pura menjadi dirimu. Sebaiknya kamu berhati-hati. Kakek, aku bukan lagi diriku yang dulu, yang bisa dia permainkan. Xiaoqi, mulai sekarang kamu adalah milik kami. Jangan malu-malu. Sebagai cucu perempuanku dan putri Jian Chuan, siapa yang berani menindasmu? Mu Qi tersenyum dan menoleh ke arah Sen Jian Chuan. Ayah, lain kali aku akan datang menjengukmu. Cepat sembuh. Sen Jian Chuan menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum puas. Itu karena dia bisa melihat masa depan Mu Qi. Dia pasti bisa melakukan hal-hal hebat di masa depan. Dengan begitu, dia bisa mengganti semua tahun yang hilang saat dia terbaring di ranjang sakit. Sifat asli Rong Junhan terungkap. Kakek Sen agak santai sekarang. Mu Qi membawa Mu Tangshui pergi sementara tetua ketiga pergi bersama istrinya. Putrimu memang unik. Kakek Sen mengacungkan jempol padanya. Sen Jian Chuan bersandar di tempat tidur dan menjawab ayahnya dengan susah payah, ayah bisa meminta Qi untuk membantu tetua kedua. Dengan begitu, mereka tidak akan mengasingkannya lagi. Bagaimana mungkin dia berani menjauhinya lagi? Tapi, aku juga penasaran. Seberapa hebat Qi? Kamu akan benar-benar puas jika dia bisa membantu tetua kedua menyelesaikan masalahnya. Tapi, dia anak yang baik.
Namun, dia memilih untuk menjadi dokter forensik. Kita perlu menghormati pilihannya sebagai orang yang lebih tua. Itulah sebabnya kakek Sen merasa kasihan padanya. Jika Kiki masuk militer dan melakukan apa yang dilakukannya, masa depannya akan jauh lebih cerah. Namun, tetap saja dianggap mengabdi kepada masyarakat jika ia menjadi dokter forensik. Setelah konflik itu, Kiki tahu dengan jelas bahwa statusnya di keluarga Sen telah mengalami perubahan drastis. Dia tidak akan menjadi orang buangan lagi. Namun, dia masih membutuhkan beberapa kesempatan untuk membuktikan dirinya jika dia ingin mereka benar-benar menyukainya kali ini. Kiki meminta Jing Yun untuk membawa Mu Tangsue pergi. Sebenarnya, itu adalah usulan Seng Xiao. Jauh lebih aman jika keluarga Seng mengawasinya daripada membiarkannya tinggal di luar. Seng Xiao pernah memberitahunya sebelumnya. Jika mereka ingin menyingkirkan Mu Tangsue sepenuhnya dan menghilangkan kemungkinan baginya untuk membuat kekacauan lagi, mereka perlu melakukan sesuatu. Jadi, mereka akan memberinya rumah yang buruk dan kesempatan untuk belajar di sekolah kejuruan. Mereka akan memberinya masa depan yang suram dan tidak menjanjikan tanpa bantuan apapun. Tidak seorang pun akan berani mendekatinya. Itulah masa depannya, kehidupan yang suram dan menyedihkan. Ketiganya duduk di dalam mobil. Kiki melihat keluar jendela mobil. Setelah beberapa lama, dia berkata kepada Mu Tangsue, apakah kamu masih ingin bersaing denganku? Mu Tangsue merasa sedih. Bahkan, dia putus asa sekarang. Jadi, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menjadi dirimu. Kau sendiri yang menyebabkannya. Jika kau manusiawi, kau tidak akan melakukan hal seperti itu kepada nenek, ibu, kakek, dan bahkan bajingan dari keluargamu itu. Kau tidak akan tahan dengan apa yang kau hadapi sekarang jika kau tidak melakukan hal-hal itu. Kamu bagian dari keluargamu. Kakek tidak akan pernah menyangkalmu, tidak peduli seberapa kejamnya dia. Itu kamu. Mu Tangsue teringat apa yang telah dilakukannya kepada kakekmu sebelumnya ketika dia mengira bahwa dia adalah bagian dari keluarga Sen. Dia merasa sangat bersalah dan malu. Kakek tidak akan pernah memaafkanku seumur hidupnya. Mengapa dia harus memaafkanmu? Akhirnya, kau menyadari bahwa dunia ini tidak berputar di sekitarmu. Tangsue, lupakan masa lalu. Kau boleh bilang aku kejam karena menahanmu di daerah kumuh. Tapi, aku harus melakukan ini karena aku ingin memastikan kau tidak akan bisa membuat kekacauan lagi. Aku menerimanya. Mu Tangsue menangis. Setidaknya, aku punya tempat tinggal. Kakak, kamulah yang paling baik dalam memperlakukan aku, ya kan? Tak lama kemudian, mereka sampai di daerah kumuh yang kacau. Jing Yun menuntun Mu Tangsue ke sebuah rumah kecil dan berkata kepadanya, rumahnya kecil tapi cukup bersih. Ada sekolah kejuruan 3 kilometer jauhnya. Kami sudah mengajukan permohonan untukmu. Kamu hanya punya 100 yuan sebulan sebagai biaya hidup. Kamu perlu mengurusnya jika kamu membutuhkan lebih banyak.